datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti bab 101.110. Hari buruh akan tiba, dan dia harus membuat kotak kado sebelum liburan. Pihak lain adalah perusahaan milik negara yang kuat di bidang sastra, jadi selera estetika mereka secara alami jauh lebih baik daripada orang biasa. Selain itu, pihak lain telah meminta beberapa jenis kotak hadiah lagi, jadi Kuzi hampir berlari ke seluruh kota Jiang dan masih tidak dapat menemukan yang cocok. Persyaratan pihak lain sangat tinggi. Dia telah mencoba memesan desain hadiah beberapa kali tetapi gagal. Kuzi sangat cemas hingga rambutnya hampir rontok. Dia merasa tiba-tiba kehilangan arah, tetapi dia memiliki cukup keberanian dan kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu dengan baik. Dia menyukai pekerjaan yang menantang semacam ini. Dia menyukai keuletan yang membuatnya lebih kuat. Kuzi merasa seolah-olah dia adalah bagian dari pekerjaannya. Dia menikmatinya dan merasa puas. Pihak lain adalah orang yang jujur. Kuzi tahu bahwa jika dia melakukan pekerjaan ini dengan baik, dia tidak perlu khawatir tentang pesanan di masa depan. Dia hanya merasa bahwa dia memiliki energi yang tak ada habisnya untuk melakukan pekerjaan ini. Selain itu, Bibi Hui merawat cucu dan Sisi dengan sangat baik, jadi dia tidak khawatir jika terjadi sesuatu pada anaknya. Guru Lu melihat bahwa suasana hati cucu telah kembali normal beberapa hari ini. Dia lebih fokus di kelas dan mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan baik. Dia mulai merasa senang karena dia tidak menelepon ibu cucu. Sejak awal, dia tahu bahwa gadis kecil ini jelas bukan tipe anak nakal yang suka bermain. Hanya saja orang tuanya tidak memberinya cukup waktu. Namun, cucu menyimpan masalah ini untuk dirinya sendiri. Ulang tahunnya akan segera tiba, tetapi orang tuanya tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak menanyakan cucu di mana dia ingin makan, hadiah ulang tahun apa yang dia inginkan, atau apakah dia ingin mengundang beberapa teman ke rumahnya untuk bermain. Cucu terus berpikir, dan Bibi Hui tahu dia sedang memikirkan sesuatu. Ada apa, cucu sayang? Bibi Hui melihat bahwa cucu tidak nafsu makan akhir-akhir ini dan tidak suka berbicara, jadi dia yakin dia sedang memikirkan sesuatu. Ini hampir ulang tahunmu. Mengapa kamu tidak bahagia sama sekali? Cucu membenamkan wajahnya di lengannya dan menangis. Nenek, apakah ibu dan ayah lupa hari ulang tahunku? Bibi Hui juga merasa bahwa Kuzi dan Liang Wen akhir-akhir ini terlalu sibuk, tetapi dia tahu mereka tidak akan lupa. Hanya saja mereka tidak punya waktu. Dia mendekat ke telinga cucu dan berbisik, mereka tidak lupa. Aku tahu mereka akan memberimu sedikit kejutan. Cucu langsung mengangkat kepalanya, dan wajah kecilnya bersinar. Benar-benar, mereka masih ingat hari ulang tahunku. Bibi Hui menyentuh noda air mata di wajah mungil cucu dan dengan penuh kasih menganggukkan kepalanya. Apa itu? Apa itu? Cucu berhenti menangis. Dia berkedip dan menatap Bibi Hui. Bisakah aku tahu sekarang? Ini rahasia, jangan beritahu siapapun. Bibi Hui tertawa sambil menutupi telinganya. Sisi juga mengeluarkan suara bergumam dan bertepuk tangan ke arah Bibi Hui. Dia juga ingin mendengarkan. Cucu menganggukkan kepalanya dengan pasti. Momi akan membelikanmu baju baru, yang paling indah. Inilah yang dikatakan Kuzi kepada Bibi Hui. Dia sudah memesan gaun itu dan pergi ke sana bersama Bibi Hui beberapa hari sebelumnya. Dia takut dia akan melupakannya dan bersiap untuk mengungkitnya pada hari ulang tahun cucu. Liang Wen meminta seseorang untuk membawa kembali jam tangan Disney dari Jepang. Tombolnya kecil, tapi cantik. Itu bertatahkan berlian dan berkilauan di bawah matahari. Dia juga menyerahkannya pada Bibi Hui agar dia mengeluarkannya pada hari ulang tahun cucu. Tentu saja Bibi Hui tahu bahwa mereka semua ingat. Tentu saja Bibi Hui juga sudah menyiapkan hadiah untuk cucu. Itu adalah satu set buku anak-anak yang direkomendasikan oleh putrinya. Buku anak-anak ini populer di luar negeri dan baru diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin baru-baru ini. Untuk membelinya, Bibi Hui harus pergi ke semua toko buku besar di kota Jiang. Mata cucu langsung berbinar. Dia tidak sedih sama sekali dalam sekejap, tetapi dia merasa sedikit bersalah. Wajah kecilnya merah karena kegembiraan,
tetapi dia masih menundukkan kepalanya karena malu, tidak berani menatap mata Bibi Hui. Nenek, aku juga punya sesuatu untuk dikatakan. Bibi Hui menyentuh wajah mungilnya yang berkeringat. Tentu, cucu menceritakan semuanya tentang bagaimana dia dikritik di kelas. Dia telah menahannya untuk waktu yang lama dan merasa tidak enak bahkan jika dia tidak mengatakannya. Setelah dia selesai berbicara, dia bahkan meminta maaf untuk waktu yang lama, merasa dia bukan anak yang baik lagi. Pada akhirnya, Bibi Hui dengan erat memeluk cucu. Tidak apa, cucu, kami telah menyadari kesalahannya. Kalian akan selalu menjadi anak yang baik. Malam sebelum ulang tahun cucu, Liang Wen masih dalam perjalanan bisnis. Kuzi baru saja menyelesaikan pekerjaannya ketika dia menerima pekerjaan baru. Itu juga pekerjaan besar, dan pihak lain mempersulitnya dan mendesaknya dengan sangat keras. Namun, Kuzi menunda semua pekerjaan yang dia bisa dan meluangkan 1 hari penuh untuk ulang tahun cucu. Kuzi pergi untuk mengambil gaun itu pagi-pagi sekali. Tokonya belum buka, jadi dia berjalan keluar dan melihat toko manisan buah masih buka. Dia tidak bisa menahan senyum dan membungkus sekantong besar manisan buah favoritnya untuk cucu. Setelah membeli manisan plum, dia merasa kue-kue di sampingnya harum dan cantik, dan cucu mungkin ingin memakannya. Karena itu, dia tidak bisa tidak mengisi tas besar. Ketika dia sampai di rumah, dia merasa bahwa dia sedikit berlebihan. Dia membawa pulang tas besar dan kecil. Saat Bibi Hui membantunya memindahkan barang-barang, dia tahu bahwa dia menyadari telah memperlakukan anaknya dengan buruk. Hatinya sakit untuk dia dan anaknya. Datang dan coba baju baru. Kuzi menyeka keringat di dahinya dan menyerahkan sebuah kotak besar yang terbungkus rapi ke cucu. Cucu sudah tahu ini adalah gaun, tapi dia masih pura-pura tidak tahu apa-apa. Dia mengeluarkan wow yang berlebihan dan mencoba baju baru. Dia tahu selera ibunya pasti luar biasa, tetapi dia tidak menyangka gaun baru itu begitu indah. Meski disebut gaun, sebenarnya itu adalah gaun malam kecil. Bagian atasnya adalah kain flanel biru muda yang ketat, dan bagian bawahnya adalah rok besar yang lembut. Bahkan ada bintang logam kecil dan mutiara yang tergantung di gaun sifon. Gaun itu sampai ke pergelangan kakinya, persis seperti seorang putri dalam dongeng. Dia tidak tahan untuk melepasnya, dan dia tidak tahan untuk memotong labelnya. Bu, apakah gaun ini mahal? Cucu berjalan dengan hati-hati, takut dia akan menginjak bajunya dan merusaknya. Kuzi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Itu tidak mahal. Jika cucu adalah gadis yang baik, Momi akan membeli lebih banyak. Saat itu, cucu bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan menjadi anak yang baik dan memberikan contoh yang baik untuk adik perempuannya. Bukan hanya gaunnya. Semua anak yang diundang cucu hari ini ada di sini, termasuk Sister Song Mei. Hadiah yang dibawa semua orang ditumpuk menjadi gunung kecil. Yang terpenting, rumah itu begitu semarak. Biasanya, tidak begitu semarak saat dia dan Bibi Hui ada di rumah. Kadang-kadang, adik perempuannya akan menangis dan membuat ulah. Bibi Hui terus membujuk adiknya, membuatnya semakin merasa kesepian tanpa ada yang bisa diajak bicara. Kue ulang tahunnya juga dibuat sesuai permintaannya. Itu adalah kue buah 2 lapis dengan banyak buah ditambahkan ke dasar kue. Seluruh kue tampak tinggi, seperti kue besar untuk jamuan makan di dongeng. Cucu merasa sangat puas. Harapan ulang tahunnya adalah menjadi putri kecil seperti ini setiap hari. Kuzi menatap wajahnya, yang memerah karena kegembiraan, dan merasa sedikit bersalah. Besok, dia harus bergegas ke tempat kerja dan menghadapi pesta yang sulit sendirian. Dia mulai merasa kasihan pada anak itu. Seorang anak hanya memiliki satu kesempatan untuk tumbuh dewasa. Dia bisa memberi anaknya lebih banyak waktu. Meskipun Bibi Hui bisa mengurus kebutuhan sehari-hari cucu, Sisi jelas membutuhkan banyak waktunya, jadi seluruh fokusnya ada pada Sisi. Setiap kali dia kembali, cucu akan tertidur dan akan memeluk boneka kelincinya dan meringkuk menjadi bola. Itu sangat bebas dari rasa khawatir. Cucu tahu dia mencintai adik perempuannya, tetapi dia juga seorang anak kecil. Dia pasti akan merasa dirugikan. Saat pesta ulang tahun berakhir, cucu sudah sangat lelah. Setelah dia selesai mencuci piring,
Kelopak matanya mulai berkelahi begitu dia menyentuh bantal. Namun, dia masih menarik Kuzi untuk menceritakan sebuah kisah padanya. Saat Kuzi berbicara, dia melihat wajah kecil bahagia cucu dan merasa semakin tidak nyaman. Dia menundukkan kepalanya dan mencium wajah kecil cucu. Selamat ulang tahun, putri kecil. Mama tahu aku salah. Saya pasti akan menemani Anda lebih banyak di masa depan. Cucu tidak tidur. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan sudut mulutnya, tetapi Kuzi masih melihatnya dan menggaruk hidung kecilnya. Itu kesepakatan. Cucu meringkuk dalam selimutnya, berpikir ini adalah hadiah ulang tahun terbaik. Namun, orang tua cucu tetap dipanggil. Itu bukan karena dia terganggu di kelas lagi tetapi karena dia telah menjiplak. Tentu saja, dia jelas bukan tipe anak yang akan menyalin pekerjaan rumah orang lain. Teman sekelasnya telah menyalin pekerjaan rumahnya. Pada saat Kuzi tiba, cucu sudah menangis hingga air matanya habis. Dia tahu dia telah melakukan kesalahan dan mengecilkan lehernya, tidak berani menatap mata Kuzi. Orang tua anak itu juga tidak terlihat seperti orang yang bisa dianggap enteng. Mereka memelototi cucu seolah-olah dialah yang telah menyesatkan anak mereka. Guru Lu melihat arlojinya. 1 jam setelah dia selesai menelepon, Kuzi muncul. Dia pasti sedang terburu-buru di sepanjang jalan, karena butir-butir keringat ada di dahinya. Kuzi mengenakan setelan coklat dengan kemeja putih di bawahnya. Dia tampak lembut dan gesit, dan jelas bahwa dia bukanlah sosok yang kecil. Namun, orang tua teman sekamar cucu juga telah tiba. Mereka telah menunggu selama 1 jam penuh dan sudah memberi kuliah semua yang perlu dikuliahi. Mereka hanya menunggu Kuzi menunjukkan wajahnya. Berhenti mengudara. Orang tua itu bergumam. Maaf, guru, saya benar-benar tidak bisa pergi. Kuzi menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengatur pernapasannya. Dia akan mencari beberapa orang baru untuk membantu perusahaan, tetapi orang-orang yang Lin He dan Little Gu temukan terlalu muda atau sangat pilih-pilih dengan pekerjaan mereka. Mereka tidak membantu, tetapi mereka membuat kesalahan hanya dalam 1 hari. Semua jenis akun tidak dapat dicocokkan, dan mereka bahkan bermain bola satu sama lain. Pihak lain juga tidak bisa dianggap enteng. Mereka masih memaksanya untuk membuat kemajuan, jadi dia tidak punya pilihan selain datang hanya setelah dia hampir menghitung tagihan. Lihat, ketiga kertas ini persis sama. Tuan Lu mendorong kacamatanya. Liang Chu menyalinnya untuk Sun Jing tanpa melewatkan sepatah kata pun. Sebelum ini, saya sudah menjelaskan bahwa mereka tidak boleh saling menyalin pekerjaan rumah. Ini tidak bertanggung jawab kepada teman sekelas kita. Benar, nilai cucu bagus, tapi bagaimana dengan kita? Di dasar, kalian tidak ingin Han-Han saya belajar dengan baik, kan? Orang tua Sun Han agresif, dan dia sudah lama menahan amarahnya. Dia tidak hanya merasa bahwa anaknya memalukan, tetapi dia juga merasa bahwa Kuzi mengudara. Maafkan aku, Bu. Cucu merasa dia bukan anak yang baik lagi, dan air matanya kembali mengalir. Aku hanya berpikir kita berteman baik, dan aku ingin membantunya. Maafkan aku, Bibi. Saya tidak mengerjakan pekerjaan rumah saya, dan saya meminta cucu untuk mengizinkan saya menyalinnya. Dia tidak ingin melakukannya pada awalnya, jadi tolong jangan marah. Sun Han murah hati. Namun, Kuzi tidak ingin marah. Dia merasa dia salah. Cucu, aku sangat senang kamu menyadari kesalahanmu. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan melakukan ini lagi, oke? Dalam hatinya, Kuzi merasa dia belum mengajarinya dengan baik. Cucu terlalu patuh. Dia tidak ingin cucu menderita, tetapi ada beberapa hal yang tidak pantas untuk diucapkan dengan lantang. Dia memutuskan untuk kembali dan mengobrol baik dengan cucu. Cucu mengangguk dan melemparkan dirinya ke pelukan Kuzi. Kuzi juga sibuk meminta maaf kepada orang tua Sun Jing. Saya minta maaf. Anak itu masih kecil dan kemampuannya membedakan yang benar dan yang salah masih lemah. Aku tidak mengajarinya dengan baik. Tolong jangan memasukkannya ke dalam hati. Kamu masih ingin mengajar anak-anak. Kamu bahkan tidak pulang. Pria itu bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Udara di kantor tiba-tiba turun ke titik beku, dan cucu melirik sekilas ke ekspresi ibunya. Namun, Kuzi takut menakuti anak itu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa.
Tidak ada gunanya bahkan jika dia mengatakan sesuatu kepada orang seperti ini. Dia menarik cucu keluar dan berkata tanpa menoleh, aku telah mengajari anakku lebih dari kamu. Pihak lain ingin bangun tetapi dihentikan oleh guru Lu. Kuzi tidak peduli. Dia seharusnya tidak menggunakan metode semacam ini untuk mengintimidasi anaknya. Beberapa orang tua bahkan tidak memahami anak-anak mereka. Kuzi memutuskan untuk tidak bekerja hari ini. Dia menelepon Lin He dan meminta bantuannya. Lin He berbeda sekarang. Dia dulunya adalah nona muda dan sekarang menjadi kepala penjaga toko. Kuzi menemukan bahwa Lin He cukup pintar. Meskipun dia belum pernah mengikuti kelas pelatihan apapun, Lin He belajar dengan sangat cepat, terutama mengenai uang. Dia juga mulai menikmati kepuasan menghasilkan uang. Hari-hari dengan telapak tangan menghadap ke atas memang membosankan. Lin He setuju dan menutup telepon. Dia masih bertanggung jawab atas panggilan meja depan dan tidak bisa melewatkan satu pun. Dengan cara ini, Kuzi akan memiliki cukup waktu untuk dihabiskan bersama cucu. Dia mencoba berunding dengan cucu, terkadang, kita tidak bisa begitu saja memberikan apa yang diinginkan orang lain. Kita harus melihat apakah situasinya benar. Kita harus mengikuti aturan. Tapi Sun Jing adalah teman baikku. Kita harus membantu teman baik kita. Ibu bilang begitu. Cucu memotongnya. Di kepala kecilnya, teman adalah yang paling penting. Ini akan membuatnya sangat menderita di masa depan. Tidak, kamu satu-satunya yang penting. Kuzi menatapnya dengan tekad. Jika kamu melakukan sesuatu yang akan menyakiti dirimu sendiri, maka jangan lakukan itu, mengerti? Cucu menganggukkan kepalanya sambil berpikir seolah dia mengerti. Namun, Kuzi yakin dia akan mengerti karena dia akan berada di sisi cucu di masa depan. Dia akan mengulanginya lagi dan lagi, jadi cucu pasti mengerti. Cucu tidak begitu mengerti apa yang dia maksud, tapi dia tahu itu bukan masalah kecil. Dalam keadaan normal, orang tua murid yang dipanggil adalah mereka yang kurang belajar atau nakal. Cucu merasa telah mempermalukan ibunya dan sedikit sedih. Di malam hari, dia bolak-balik, tidak bisa tidur. Dia merasa dia harus berjanji pada ibunya bahwa dia akan baik-baik saja. Dia akan menulis surat jaminan jika dia tidak harus menulis refleksi diri. Dia bangkit dan menulis catatan kecil. Di tengah malam, dia diam-diam memasukkannya ke bawah pintu kamar ibunya. Keesokan paginya, Liang Wen bangun lebih dulu. Bebannya lebih berat, dan sarafnya tegang. Dia bisa tidur, tapi dia tidak bisa tidur lama. Namun, Liang Wen merasa ini juga cukup bagus. Dia bisa melakukan lebih banyak pekerjaan jika dia bangun lebih awal sehingga dia bisa menyelesaikan tugas lebih awal. Dia segera melihat catatan itu dan mengambilnya untuk dibaca. Dia tidak bisa menahan tawa keras. Dia tertawa sangat keras sehingga Sisi terbangun. Dia mengedipkan mata besarnya karena kaget dan penasaran dan melambaikan tangan kecilnya agar Liang Wen menggendongnya. Namun, Liang Wen tertawa terbahak-bahak sehingga dia bahkan tidak bisa meluruskan punggungnya. Itu adalah jaminan cucu. Kuzi juga bangun. Dia buru-buru turun dari tempat tidur untuk menggendong Sisi sambil berbalik untuk menyalahkan Liang Wen. Kenapa kamu berisik sekali pagi-pagi begini? Anak itu perlu tidur. Liang Wen menyerahkan selembar kertas itu kepada Kuzi. Cucu menulis di atasnya, surat jaminan, Liang Chu berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan anak-anak lain menyalin PR lagi. Jika dia membuat masalah lagi untuk ibu, dia akan menjadi seekor anjing. Penjamin, Liang Chu, Kuzi tertawa sangat keras hingga air mata keluar dari matanya. Tiba-tiba, dia tidak lagi marah pada Liang Wen. Itu memang lucu. Itu memang tampak seperti hal yang nyata. Apakah kamu ingin menempelkan ini? Liang Wen menyarankan sambil tersenyum. Para tamu juga bisa melihat catatan lucu ini saat mereka datang. Dia masih ingin menyimpan kertas ini dan menunjukkannya pada cucu saat dia besar nanti. Kuzi menggelengkan kepalanya. Ini sedikit tidak adil bagi cucu. Cucu telah menulis jaminan dengan perasaannya yang sebenarnya. Kuzi tidak bisa meremehkan ketulusannya dan menganggapnya sebagai lelucon hanya karena dia sudah dewasa. Dia berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengembalikan catatan ke cucu. Dia kebanjiran hari ini dan tidak punya banyak waktu, jadi dia menulisnya dengan cepat.
Dia mencari untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan kertas apapun. Dia hanya melihat kotak hadiah dengan lapisan karton. Kemudian, dia mengambil pena dan buru-buru menulis surat jaminan. Ibu berjanji akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan cucu di masa depan. Penjamin, Ibu. Tulisan tangannya sedikit coretan karena dia masih memegang sisi di satu tangan. Nanti, dia harus merapikan dirinya dan merias wajah tebal agar terlihat lebih serius dan garang. Dia masih merekrut orang hari ini. Namun, setelah dia selesai menulis, dia merasa sangat stres. Dia bilang dia ingin menemani anak itu tetapi masih belum punya waktu. Perusahaannya belum merekrut orang-orang berbakat. Dia harus pergi ke perusahaan lebih awal untuk merencanakan apa yang harus dia lakukan hari ini, mengatur beberapa karyawan yang telah dia rekrut, dan pergi ke pasar bakat bersama Lin He. Akan ada lebih banyak hal yang harus dilakukan ketika ada lebih banyak orang di pasar bakat. Sangat mudah bagi pikirannya untuk berada dalam kekacauan. Ketika dia sadar kembali, hari sudah malam. Dia tidak bisa menemani anak itu. Kuzi tahu dalam hatinya apa yang dia tulis hanyalah omong kosong. Mengapa kamu begitu khawatir tentang sesuatu yang ditulis oleh seorang anak? Liang Wen merasa bahwa dia sedang membuat gunung dari sarang tikus mondok. Cucu akan melupakan masalah ini dalam 2 hari, tetapi Kuzi tetap bersikeras untuk menulis surat jaminan. Seberapa bebas dia? Kuzi memutar matanya ke arah Liang Wen dan tidak mengatakan apa-apa. Kenapa dia tidak merawat anak itu? Dia tidak menemani anak itu atau memberi anak itu rasa hormat. Dia adalah orang yang tidak peduli dengan anak itu. Itu baru jam 6. Ketika Kuzi membuka pintu kamar cucu sedang tidur nyenyak dengan kelinci kecilnya di pelukannya. Dia segera melihat lingkaran hitam di bawah mata cucu, membuatnya terlihat seperti panda. Dia merasa menyesal sekaligus geli. Dia mungkin menulis surat jaminan sampai larut malam tadi. Kuzi meletakkan selembar kertas di atas meja cucu dan dengan lembut duduk di sampingnya. Dia menyentuh wajah hangat cucu, menyisir rambutnya ke samping, dan dengan lembut mencium keningnya. Tunggu Momi. Momi pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Kuzi memandangi wajah kecil cucu, yang bermandikan sinar matahari, dan merasa bahwa dia seperti boneka. Tempat kerja itu seperti medan perang, yang tercermin paling baik di pasar bakat. Begitu dia melangkah ke pasar bakat, Kuzi bisa merasakan urgensinya. Bahkan belum pukul 8, tapi tempat itu sudah penuh sesak dengan orang. Meskipun Lin He telah menemani Kuzi di sini selama beberapa hari, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, sangat ramai. Hanya ada 4 kipas listrik di ruangan sebesar itu, dan udaranya tidak bersirkulasi dengan baik. Dengan begitu banyak orang di sekitar, Kuzi merasa sangat pengap sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Untungnya, tempat duduk mereka berada di dekat jendela, dan angin sesekali bertiup masuk, sehingga mereka tidak merasa terlalu tidak nyaman. Meskipun dia telah menjadi bos selama lebih dari setengah tahun, Kuzi masih merasa dia bukan penilai orang yang baik. Dia merasa sulit membayangkan bagaimana seseorang bisa menilai kinerja seseorang berdasarkan resume. Perusahaannya tidak terlalu besar, tapi mungkin karena Kuzi berpakaian sangat elegan, antrean panjang dengan cepat terbentuk di depan mereka. Mereka berencana merekrut 5 orang hari ini. Seorang resepsionis, 3 desainer, dan seorang penjual. Lin He awalnya mengira akan sulit untuk mengontrol karya begitu banyak desainer sekaligus. Lagi pula, Kuzi selalu menjadi satu-satunya yang melakukan pekerjaan di masa lalu, dan pendapat. Mereka pasti bersatu, jadi tidak akan ada masalah. Sekarang mereka bertiga, jika masing-masing memiliki ide sendiri, mereka bertiga tidak akan dapat melakukannya secepat Kuzi. Namun, Kuzi tidak berpikir demikian. Dia masih perlu melatih dan bahkan mengembangkan budaya perusahaannya di masa depan. Pelatihan. Lin He mengangkat alisnya. Menjadi guru. Dia tidak mengerti. Dia merasa bahwa karyawan pelatihan hanya mengajari mereka cara melakukan sesuatu yang akan memakan banyak waktu. Dia harus menjadi seorang guru dan bekerja pada saat yang sama, yang akan membuatnya sangat sibuk. Kuzi mengangguk. Kurang lebih, tapi kamu hanya pemandu. Orang-orang yang kami rekrut pasti akan memiliki keahlian khusus dan koneksi yang lebih baik dari kami. Lin He tidak sepenuhnya mengerti,
Tetapi jika dia memiliki lebih banyak koneksi daripada Kuzi, maka dia mungkin tidak perlu banyak diajari. Kota universitas berada di dekatnya, dan Kuzi memperhatikan bahwa para pelamar masih sangat muda, jadi dia menyadari bahwa banyak dari mereka sebenarnya adalah mahasiswa. Mahasiswa di era ini sangat berharga, dan dia sangat peduli dengan kualifikasi akademik mereka. Saat dia memikirkan hal ini, seorang siswa duduk tegak di depannya dan menatap mata Kuzi sambil tersenyum. "Halo, saya ingin tahu lebih banyak tentang meja kerja di meja depan perusahaan Anda." Pada saat itu, Kuzi merasakan keakraban terhadapnya. Ketika dia melihatnya lagi, dia menyadari bahwa dia terlihat sangat mirip dengan Wang Tian. Dia juga memiliki gigi macan, mata besar berbentuk almond, dan wajah muda. Hati Kuzi langsung melunak. Lin He diam-diam menyenggol Kuzi dan berbisik, "Dia dari Universitas Jiangcheng. Dia seorang mahasiswa. Meskipun Universitas Jiangcheng bukan universitas ternama, namanya cukup terkenal. Yang bisa masuk pasti bukan anak biasa." Melihat resumenya, itu juga sangat sederhana dan realistis. Tidak ada yang berlebihan. Meskipun tidak terlalu menyilaukan, itu meyakinkan untuk dilihat. Dia menulis paragraf pendek di kolom khusus, "Hangat, murah hati, ceria, dan percaya diri." Itu sangat cocok untuk meja depan. Dibandingkan dengan kondisi sulit seperti sertifikat, kolom ini paling mudah digunakan. Seringkali, orang lain mengisinya, dan bahkan jika diedit, itu masih panjang. Kuzi merasa sedikit lelah membacanya. Meskipun dia sudah sedikit tertarik pada wanita muda yang percaya diri ini, Kuzi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. "Halo, terima kasih atas minat Anda pada perusahaan kami. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda memilih posisi ini?" Kuzi menatap gadis itu dengan ekspresi serius dan fokus. "Itu karena aku pikir aku baik dan tampan. Plus, saya suka berurusan dengan orang, jadi jika seseorang membutuhkan bantuan, saya bersedia membantu pada saat pertama. Saya pikir saya dilahirkan untuk meja depan." Itu adalah jawaban yang sangat percaya diri, tetapi Kuzi sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Dia melirik ekspresi Lin He. Lin He juga sedikit terkejut, tapi dia lebih senang. Memang, temperamen anak ini sangat disukai, dan dia terlihat kompeten. "Perusahaan kami akan memberikan pelatihan yang relevan. Ini akan memakan waktu sekitar 1 minggu. Apakah itu dapat diterima?" Meskipun dia merasa agak terburu-buru untuk menunjukkan keputusannya di wajahnya, Kuzi tidak bisa menahan senyum. "Tentu saja." Gadis kecil itu langsung setuju. "Ini kartu nama kita. Datanglah untuk wawancara pada hari Minggu." Ketika Kuzi menyerahkan kartu namanya, dia hanya bisa menghela nafas panjang. Tampaknya tidak terlalu merepotkan untuk merekrut orang. Setelah 3 hari berkeliling pasar bakat, Kuzi merasa penilaiannya terhadap orang telah meningkat. Dia merasa, secara umum, semangat seseorang adalah resume terbaik. Biasanya, mereka yang terlihat halus dalam semangat dan penampilan tidak akan memiliki resume yang buruk. Sebaliknya, jika mereka terlihat ceroboh dan tidak memiliki banyak semangat, resume mereka juga akan berantakan. Pada akhirnya, Kuzi berhasil menemukan 10 kandidat sebelum akhir pekan. Kuzi ingin menggunakan hari Sabtu untuk mempersiapkan pertanyaan, dan kemudian dia akan membahasnya lagi. Kandidat ini sebenarnya tidak buruk. Ada 5-6 mahasiswa di tengah, dan Kuzi merasa sedikit enggan untuk menghilangkan salah satu dari mereka. Namun, perusahaannya masih kecil dan tidak dapat menampung begitu banyak orang. Juga tidak banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh begitu banyak orang. Dia hanya bisa membuat pilihan dan menggunakan uang dengan bijak. Akhirnya, saat proses rekrutmen hampir selesai, batu besar di hati Kuzi akhirnya terangkat. Dia beristirahat dengan baik pada hari Sabtu dan tidak bangun sampai jam 10 pagi. Perasaan tidur benar-benar baik. Kuzi merasa seluruh dirinya berbeda, dan pikirannya jauh lebih jernih. Dia mendengar cucu berlatih piano di ruang kerja. Karena Kuzi baru saja tidur, dan cucu sedang memainkan piano di papan kedap suara, suara piano sangat teredam dan ringan. Hanya melodi yang dapat didengar dengan jelas, tetapi nada yang diulang tidak dapat didengar. "Cucu, mainkan lebih lambat." Namun,
dia masih bisa mengatakan bahwa cucu bermain terlalu cepat hari ini, seolah-olah dia sedang berada di pasar. Dia sudah sangat familiar dengan lagu ini, dan cucu sedikit tidak sabar. Setelah Kuzi mengatakan ini, musik kembali melambat. Cucu melepaskan pedal, dan suara piano tiba-tiba menjadi jelas. Setelah memainkan lagu ini, cucu turun dari bangku piano dan berlari ke pintu kamar tidur Kuzi, menjulurkan kepalanya. Bu, Chen En memintaku untuk pergi ke rumahnya. Ini hari ulang tahunnya hari ini. Saya mengundangnya ke rumah saya terakhir kali, jadi dia mengundang saya ke hari ulang tahunnya hari ini. Ini adalah cara dia membalas saya. Mulut kecil cucu tidak bisa berhenti bergerak. Chen En, Kuzi pernah mendengar cucu menyebut dia sebelumnya. Sepertinya anak laki-laki di kursi depan atau belakang cucu selalu diganggu karena dia terlalu pendiam. Cucu selalu berkata bahwa dia terlalu kesepian dan tidak punya teman bermain. Tentu. Apakah Anda ingin Momi mengirim Anda ke sana? Kuzi secara alami setuju. Bu, bukankah kamu harus bekerja? Mata cucu membelalak. Sepertinya itu benar. Ibunya tidak pergi bekerja hari ini. Aku harus pergi bekerja, tapi aku bisa pergi nanti. Ibu akan membawamu ke sana. Kuzi sedikit menyesal. Setelah mengirim cucu kembali, dia masih harus mengajukan pertanyaan ujian. Karena dia tidak pandai mengidentifikasi dan menyaring calon karyawan, dia akan membuat pertanyaan lebih mudah dikenali. Mereka berdua pergi ke mall terlebih dahulu. Kuzi ingin membeli Ultraman untuk Chen En, tapi cucu cemberut dengan ekspresi serius. Dia tidak suka ini. Cucu mengeluarkan satu set pensil warna 168 warna. Mereka tidak ringan. Dia mencoba yang terbaik untuk mengangkatnya di depan Kuzi, matanya tegas. Dia hanya suka menggambar. Baiklah, Kuzi tertawa. Kedua anak ini benar-benar saudara yang baik. Ketika Kuzi mengirim cucu ke pintu masuk rumah Chen En, dia menyadari bahwa rumah Chen En masih cukup makmur. Saat mobil berhenti, Kuzi menyadari ada taman luas di depan rumah mereka. Bunga dan rerumputan di dalamnya sangat subur dan tertata rapi. Sekali pandang dan dia tahu bahwa mereka berasal dari keluarga kaya. Chen En berlari keluar untuk menyambut cucu, dan ibunya juga keluar untuk menyambut teman Chen En. Ketika dia melihat Kuzi, dia langsung tersenyum lembut, dan lesung pipi muncul di sudut mulutnya. Halo, ibu cucu. Suara ibu Chen En lembut, dan orang bisa tahu dia orang asing. Apakah Anda ingin masuk dan menjadi tamu kami? Namun, Kuzi masih memikirkan pertanyaan wawancara, jadi dia tidak bisa beristirahat. Maaf, Ibu Chen En. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Mari kita bicara lagi lain kali. Dia berbalik dan menginstruksikan cucu, kamu harus mendengarkan Bibi. Momi akan datang dan menjemputmu malam ini. Cucu sudah duduk di ayunan di taman. Dia merasa rumah Chen En terlalu keren, seperti kastil. Kedua anak itu akrab satu sama lain begitu mereka bertemu, jadi Kuzi merasa nyaman. Sebelum pergi, dia menyerahkan kartu nama kepada ibu Chen En. Kuzi merasa bahwa dia mungkin memiliki klien besar potensial lainnya. Ulang tahun Chen En dilalui dengan gembira. Dia tidak mengundang banyak anak, dan sahabatnya adalah cucu, jadi dia bermain dengannya sepanjang hari. Ketika Kuzi datang untuk menjemput cucu di malam hari, cucu sudah bermain gila-gilaan. Dia dan Chen En bermain di ayunan taman, membaca komik, dan menggambar. Dia sudah lama tidak ingin pergi. Ibu Chen En telah mengundangnya untuk makan malam, dan dia hampir setuju. Dia pasti sudah lama setuju jika dia tidak melirik ibunya dan melihatnya diam-diam berkedip. Begitu Kuzi memasuki rumah, dia hanya bisa menghela nafas. Villa ini tampak luar biasa dari luar, belum lagi di dalamnya. Satu set lengkap furnitur bergaya barat dan tata ruang terbuka. Setelah Anda masuk, itu seperti Anda berada di sebuah kastil. Suasana klasik menghantam wajah Anda, dan sekilas Anda bisa tahu bahwa pemiliknya jelas bukan orang biasa. Ibu Chen En sudah berganti pakaian. Pada siang hari, dia mengenakan gaun hijau muda. Sekarang, dia telah berganti menjadi gaun biru berkabut, terlihat anggun dan sopan. Ibu Chen En, aku membawakanmu hadiah kecil. Kuzi mengeluarkan sekotak hadiah teh bunga dari tasnya. Dia telah membuat kemasannya sendiri,
dan kemasannya sederhana namun elegan. Dia merasa dia bisa mengeluarkannya. Wow, terima kasih banyak. Ibu Chen En sangat senang. Dikatakan bahwa meminum teh bunga baik untuk kecantikan seseorang, dan kotak hadiahnya terlihat sangat mewah. Ku Zixiao menjawab, kualitas teh bunga yang diproduksi di Yunnan sudah pasti memenuhi standar. Kami bekerja dengan pabrik teh terbaik di kota Jiang. Oh, Ibu Chen En menjawab dengan lembut, nadanya lembut. Dia dengan lembut meletakkan kotak kado teh bunga di atas meja kopi kaca dan meminta pengasuh untuk menyimpannya. Silakan tinggal untuk makan malam bersama cucu. Kami memiliki banyak orang malam ini. Chen En dan saya harap Anda bisa tinggal. Dia tampak tulus dan ramah. Namun, Ku Zi tahu bahwa meskipun daun tehnya bagus, itu tidak cukup baik untuknya. Dia tahu, tapi Ku Zi tidak merasa sedih sama sekali. Setelah menjalankan perusahaan begitu lama, dia sudah lama dilatih untuk menjadi lebih berkulit tebal. Dia hanya memperlakukan ini sebagai penjualan yang gagal, dan itu sudah terlalu normal. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Terima kasih telah mengundang kami. Ku Zi tersenyum secara alami. Dia masih memiliki sedikit pekerjaan yang harus dilakukan, dan wawancara hari berikutnya juga diselesaikan. Ibu Chen En tertegun sejenak, tapi dia masih tersenyum lembut. Aku tahu ibu cucu sangat sibuk. Tidak apa-apa. Saya akan datang lagi lain kali. Dia berpikir sejenak dan mau tidak mau bertanya, apakah kamu akan dalam suasana hati yang baik ketika kamu sedang sibuk? Tentu saja, dia tahu jawabannya. Dia sibuk sebelumnya. Ya, sangat bagus. Ku Zi tersenyum, hatinya penuh, seolah-olah dia memiliki hidupnya dengan kuat di tangannya. Ibu Chen En tertawa. Dia agak terkesan dengan wanita jujur ini. Dia dengan lembut mendorong Chen En di depan Ku Zi. Ucapkan selamat tinggal pada cucu. Dalam perjalanan pulang, cucu sangat senang. Dia telah memberitahu ibunya bahwa kamar Chen En memiliki tempat tidur susun. Kamarnya memiliki wallpaper biru dengan lukisan awan putih di atasnya, seolah-olah dia tinggal di langit. Chen En juga memiliki rumah pohon rahasianya sendiri di taman. Dia telah menyembunyikan banyak buku komik dan tempat tidur gantungnya sendiri. Itu sangat keren. Apa yang kalian makan? Ku Zi menyentuh wajah kecil cucu yang berkeringat. Jelas bahwa dia sangat iri dan bahagia. Kami makan kue yang sangat besar untuk makan siang. Cucu merentangkan tangannya selebar mungkin dan memberi isyarat agar Ku Zi melihatnya. Yang manis dan dingin sangat enak. Mereka dibuat oleh koki mereka dan bahkan diisi dengan es krim. Hati yang cerah muncul di mata cucu. Ini adalah pertama kalinya dia makan kue seperti itu. Dia juga melihat banyak hal baru. Misalnya, pintu ruang belajar mereka otomatis. Pintu itu akan terbuka dengan sendirinya begitu seseorang mendekatinya. Sebagai contoh, Chen En memiliki seekor anjing putih yang sangat besar di taman. Itu selembut dandelion dan berguling-guling dengan Chen En seolah mereka adalah teman baik. Cucu terus berbicara dan berbicara. Dia terlalu bahagia, dan segalanya tampak mewah, seperti dongeng, seolah-olah dia baru saja bermimpi. Bu, bisakah aku sering datang ke rumah Chen En di masa depan? Dia bertanya. Cucu tiba-tiba memikirkan hal ini. Saat dia pergi, Chen En masih sedikit enggan. Itu bukan masalah. Kapanpun Anda ingin datang, saya akan mengirim Anda. Tapi kamu harus mengundang Chen En ke rumah kami. Ku Zi mengedip padanya. Meskipun dia tidak menutup kesepakatan, Ku Zi sangat senang. Keesokan harinya, pertanyaan wawancaranya masih sangat berguna, karena dia bisa menyaring kandidat. Lin, dia terkejut. Bagaimana dia bisa memikirkan ini? Beberapa pertanyaan yang dia pelajari di kelas manajemen keuangan digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan. Dia memodifikasi formula dan menggunakannya dalam perekrutan lagi. Itu sangat berguna. Pengetahuan adalah senjata. Kalimat ini benar. Ku Zi merasa keputusan itu dibuat jauh lebih cepat dan menghemat banyak waktu. Dia juga merasa kurang stres. Di antara 5 kandidat yang dikonfirmasi, 3 adalah mahasiswa, 2 desainer yang lulus dari Universitas Jiangcheng dengan jurusan desain, dan yang terakhir adalah resepsionis yang percaya diri. Mereka masih sangat muda, penuh energi dan semangat, dan mata mereka cerah.
Salah satunya adalah seorang desainer berusia 30 tahun dari utara. Dia memiliki beberapa karya bagus dan cukup lucu. Mudah untuk berkomunikasi dengannya. Penjual adalah orang yang paling dia sukai. Dia adalah anak laki-laki yang cukup baik yang terlihat sangat energik. Dia cerdas, logis, dan fasih. Kuzi sangat bersemangat selama wawancara, dan mendengarkan dia berbicara sangat menyenangkan. Meskipun Kuzi masih sedikit meragukan standar rekrutmennya saat itu, dia tidak dapat membuat keputusan dengan tenang dan memutuskannya. Lin He bahkan mengeluh bahwa Kuzi tidak tegas. Jika dia telah membuat keputusan, dia akan membiarkannya masuk bahkan tanpa harus melalui wawancara. Hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah pelatihan. Karyawan baru tersebut masih memiliki waktu seminggu untuk mempersiapkan diri bekerja, yang berarti dia memiliki waktu seminggu untuk mempersiapkan pelatihan. Nyatanya, Kuzi sama sekali tidak tahu tentang pelatihan itu. Dia telah terkurung di ruang belajarnya dari pagi hingga malam, membaca semua jenis buku referensi. Dia telah mempersiapkan diri dengan panik selama seminggu penuh, tetapi ketika datang ke pertemuan pada hari Senin, dia merasa pikirannya kosong. Dia menjelaskan secara singkat semua operasi bisnis yang telah dilakukan perusahaannya. Padahal, bisnis utamanya adalah bisnis kotak kado, dan perancangnya adalah yang terpenting. Itu harus menyenangkan secara estetika, dan akan lebih baik jika itu terkait dengan beberapa kotak kado perusahaan sebelumnya untuk membuatnya sesuai dengan gaya perusahaan. Manajer, apakah Anda punya sampel? Desainernya, Xiao Yu, telah bekerja selama beberapa waktu. Dia mengajukan pertanyaan dengan percaya diri, tidak segan-segan mahasiswa. Kuzi memukul kepalanya. Oh benar, dia harus menunjukkan kepada mereka desain sebelumnya. Ini jauh lebih berguna daripada pembicaraan kosong. Kotak kadonya semuanya dibuat sesuai dengan gaya paling modis di tahun ke-21 kehidupan sebelumnya, jadi secara alami berbeda. Para desainer merasa luar biasa setelah melihatnya. Mereka tidak menyangka bosnya begitu kuat meskipun perusahaannya tidak besar. Kuzi menghela nafas lega. Dia takut dia tidak punya apa-apa untuk dibicarakan, tetapi dia tidak menyangka dia akan bisa berbicara banyak tentang desain sebelumnya. Langkah selanjutnya akan jauh lebih mudah sekarang karena karyawan dapat memahaminya. Pada hari pertama operasi uji coba mereka, Kuzi akhirnya merasa santai. Bukannya dia tidak punya sesuatu untuk dilakukan. Hanya saja tekanan di punggungnya tiba-tiba berkurang drastis. Dia tidak bisa disalahkan untuk ini. Dia terlalu ambisius di masa lalu. Hanya karena dia masih muda, dia memperlakukan dirinya seperti 2 atau 3 orang. Dia bahkan tidak tahu seperti apa pekerjaan normal itu. Dia sedang duduk di kantor tetapi punya waktu untuk membaca buku. Dia merasa bahwa semua ini sedikit tidak nyata. Lin He juga merasa jauh lebih santai. Dia tidak harus bekerja di meja depan lagi, jadi dia bahagia seperti anak kecil. Ini pasti perasaan menjadi bos. Dia tersenyum pada Kuzi. Kuzi menggelengkan kepalanya. Ini hanya sementara. Dia masih memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Ini hanya momen santai. Pada akhirnya, ponsel Kuzi berdering sebelum waktunya pulang kerja. Itu adalah suara Ibu Chen En di ujung sana. Manajerku, apakah kamu bebas? Suaranya masih lembut dan lembut, yang sangat indah untuk didengarkan. Kuzi merasa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya, jadi dia dengan cepat menjawab, ya, saya melakukannya. Ada apa, Nyonya Chen? Aku ingin mengundangmu ke salon kecantikan. Nyonya Chen terdiam beberapa saat, dan kemudian dia berkata dengan lebih sopan, teh bunga yang kamu bawa terakhir kali benar-benar enak. Kuzi langsung setuju. Ketika dia tidak merekrut siapapun di masa lalu, reaksi pertamanya ketika menerima pekerjaan adalah kebahagiaan, dan reaksi keduanya adalah kecemasan, jenis yang tidak bisa duduk diam. Tentu saja, dia tahu bahwa pekerjaan itu penting, tetapi anak-anak juga penting. Tapi sekarang berbeda. Dia sudah mulai menjadi tenang. Dengan seorang karyawan, dia tidak perlu mengambil semua tekanan pada dirinya sendiri. Dia bisa memiliki hidupnya sendiri. Dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, anak muda saat ini tidak mau bekerja lembur.
Dia hanya mengurangi jam kerja karyawan perusahaannya dan pulang kerja pada pukul 4 sore, 1,5 jam lebih awal dari perusahaan Liang Wen. Hal ini membuat karyawan sangat senang. Mereka memiliki lebih banyak waktu istirahat dan penuh energi saat bekerja. Efisiensi kerja mereka meningkat. Melihat pekerjaan mereka berjalan lancar dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa khawatir, kulit Kuzi membaik. Saat Nyonya Chen memasuki salon kecantikan, dia merasa wanita ini berbeda dari terakhir kali dia melihatnya. Kuzi awalnya memiliki aura yang kuat, tapi sekarang dia terlihat lebih berkembang dan jauh lebih muda. Wah, nonaku, apakah kamu biasanya memperhatikan kesehatanmu? Kulitmu cukup bagus. Begitu Kuzi berbaring, ahli kecantikan itu mulai memujinya. Meski Kuzi sudah berusia 30-an, kondisi kulitnya masih bagus dan sangat elastis. Tidak aneh untuk mengatakan bahwa dia berusia 20-an. Kuzi tidak punya banyak waktu untuk merawat wajahnya. Dia akan memiliki banyak kerutan sekarang jika itu adalah kehidupan sebelumnya. Dia hanya tahu cara memakai kosmetik asing di wajahnya tanpa kesabaran untuk melihat cara mencocokkannya. Sebaliknya, dia membuat kulit di wajahnya menjadi lebih sensitif. Setelah dia punya uang, dia sering pergi ke salon kecantikan, tetapi kerutan di wajahnya sudah diperbaiki dan tidak bisa dihilangkan. Dia masih ingat ketika dia menghadiri pertemuan orang tua guru cucu di sekolah menengah, semua teman sekelas cucu mengira dia adalah nenek cucu. Dia tidak punya banyak waktu dalam hidup ini, jadi dia hanya membasuh wajahnya dengan air bersih dan mengoleskan krim penghilang. Namun, kondisi kulitnya jauh lebih baik. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa suasana hati seseorang berkaitan erat dengan kondisi kulit seseorang. Suasana hatinya yang terbaik adalah sebelum pernikahannya dan sekarang dalam kehidupan ini. Kuzi secara alami berbaring. Beri aku satu set enzim Jepang. Itu adalah hal yang langka pada saat itu dan masih menjadi hal yang langka 20 atau 30 tahun kemudian. Kuzi menyukai perasaan itu, dan wajahnya santai. Ahli kecantikan segera tahu bahwa ini adalah klien besar. Saat dia dengan lembut memijat wajah Kuzi agar rileks, dia mempromosikan layanan cuci di rumahnya. Jika Anda mengajukan kartu, Anda dapat menghemat beberapa ratus yuan setahun. Tentu saja, para wanita kaya ini tidak mempedulikan hal ini. Mereka hanya peduli apakah nyaman di sini. Nyonya Chen menimpali, ini toko teman saya, dan ini yang terbaik di kota Jiang. Setidaknya, itulah yang kupikirkan. Itu memang tidak buruk. Kekuatan yang digunakan selama pijatan kepala tepat, dan suasana hati Kuzi meningkat pesat. Saat mereka hampir selesai, ahli kecantikan mengangkat punggung mereka agar lebih nyaman. Saat ini, Nyonya Chen juga mengangkat topik tersebut. Aku membawa teh bunga ke sini untuk dibagikan dengan teman-temanku terakhir kali, dan mereka semua bilang itu enak. Dia menyesap teh bunga dan tersenyum dengan mata menyipit. Ini jauh lebih harum daripada yang kita minum sekarang, jadi manajer toko meminta saya untuk menanyakan apakah saya bisa memberinya teh bunga untuk dia gunakan sebagai hadiah. Dia juga mengatakan dia menginginkan kotak kadomu karena itu menakjubkan. Kuzi menyesap sedikit teh bunga. Itu memang tidak terlalu bagus, tapi itu sepadan dengan usaha yang dia lakukan untuk menandatangani kontrak dengan pabrik teh. Daun teh mereka memang yang terbaik, dan dia tahu dalam satu tegukan. Berapa banyak yang Anda inginkan? Kuzi akan mengambil pekerjaan apapun yang dia dapatkan, karena dia sangat percaya diri dengan timnya. Melihatnya terus terang, Nyonya Chen tidak bisa menahan senyum. Bibir merahnya yang indah sedikit melengkung, dan dia perlahan mengeluarkan beberapa kata. Kami ingin 500 set. Teman saya mengatakan bahwa dia akan berbicara dengan Anda secara pribadi. Dia agak sibuk hari ini, jadi dia harus ada di sini saat kamu datang lagi. Untungnya, itu tidak banyak. Mungkin akan siap dalam beberapa hari. Nyonya Chen menyerahkan sebuah kartu kecil. Ini adalah kartu tahunan, hadiah dari manajer toko. Anda dipersilakan untuk sering datang ke sini. Kuzi tersenyum dan mengambilnya. Tentu saja. Kuzi merasa ini adalah hal yang luar biasa. Sambil berbisnis, dia juga bisa melakukan facial. Akan jauh lebih baik untuk mulai merawat diri sendiri saat masih muda daripada saat sudah tua. Terkadang, dia membawa serta cucu.
Layanan di sana sangat komprehensif. Jika tamu kecil bosan, akan ada banyak makanan ringan. Jika dia bosan, akan ada buku seni dan televisi untuk ditonton. Cucu juga menyukai tempat ini. Dia bisa mendapatkan banyak teman baru di sini. Manajer toko adalah wanita yang sangat sopan. Dia memberitahu Kuzi bahwa jika dia puas dengan pekerjaannya, dia bersedia memberinya keanggotaan gratis 1 tahun lagi. Manajer telah mengerjakan pekerjaan rumahnya di kotak hadiah. Dia juga tahu perintah Kuzi sebelumnya semuanya besar, dan dia melakukannya dengan cukup baik. Dia sekarang cukup terkenal. Dia tahu di dalam hatinya jika mereka berdua bekerja sama dengan baik, dia mungkin akan meminta Kuzi untuk membuat kotak hadiah untuknya lain kali. Pelanggan salon kecantikan semuanya adalah klien penting, dan dia membutuhkan beberapa kotak hadiah kelas atas, jadi dia sangat bermurah hati dengan anggarannya. Kuzi tahu ini bukan satu-satunya pesanan yang ingin dia buat, sehingga dia tidak bisa ceroboh dengan pesanannya. Begitu Kuzi menyelesaikan diskusinya, dia menelepon Lin He. Saya baru saja menerima pesanan baru. Beri tahu staf untuk berkemas dan bersiap-siap. Saya akan segera kembali untuk rapat. Lin dia diam-diam terkesan. Perusahaan Kuzi menjadi semakin sukses. Dia bahkan mengadakan pertemuan. Kuzi tidak tahu bagaimana mengadakan pertemuan, tetapi dia pernah melihat Liang Wen sebelumnya. Liang Wen cenderung menjelaskan semuanya dengan jelas sekaligus, yang berarti rapat akan berlangsung selama beberapa jam, dan karyawan akan terlihat tidak sabar pada akhirnya. Dia tidak menyukai gaya pertemuan Liang Wen. Seluruh suasana sangat menyedihkan dan terlalu sunyi. Dia ingin mengadakan pertemuan singkat, meskipun diadakan beberapa kali lagi. Semakin banyak informasi yang bisa dia tukarkan, semakin baik. Lagi pula, kerja sama karyawan mereka belum matang. Jika mereka dapat mengadakan pertemuan dan bertukar informasi tepat waktu, ide mereka tidak akan terlalu berbeda. Namun, Kuzi belum pernah mencobanya sebelumnya, jadi dia tidak tahu apakah pertemuan singkat akan berhasil. Tidak peduli apa, itu mungkin lebih baik daripada pertemuan panjang Liang Wen. Setidaknya dia tidak akan terlalu lelah. Pada saat Kuzi kembali ke perusahaan dengan tergesa-gesa, semua orang hampir selesai dengan pekerjaan mereka. Mereka belum memiliki ruang pertemuan sendiri, jadi Kuzi menempatkan meja panjang dan beberapa kursi kantor di kantornya. Itu terlihat seperti ruang pertemuan. Setelah pertemuan selesai, Kuzi merasa hasilnya cukup baik. Pertemuan itu sangat efisien, dan semuanya dijelaskan dengan jelas. Semua orang mengerti, dan pendapat mereka bersatu, jadi butuh total setengah jam. Setengah jam kemudian, semua orang kembali ke meja masing-masing dan membuat rencana. Mereka masih memiliki energi yang cukup. Kuzi menghela nafas lega. Dia merasa bahwa dia bisa mencoba mengadakan lebih banyak pertemuan singkat seperti ini untuk saat ini dan meminta pendapat semua orang setelah beberapa saat. Dia belum menjadi bos besar dan memiliki beberapa karyawan. Dia harus fokus pada pengawasan karyawan. Hari berlalu dengan cepat. Meskipun Kuzi melakukan banyak hal hari ini, dia tidak merasa lelah. Dia pikir ini pertanda baik dan percaya diri dengan pekerjaan barunya. Dia pulang kerja pada pukul 4.30, dan kelas cucu akan berakhir 10 menit lagi. Jika dia naik taksi ke sekolah cucu, dia akan bisa menjemputnya. Hari ini, ketika cucu keluar dari gerbang sekolah, dia langsung melihat Kuzi. Dia menggosok matanya dan mencubit pipinya. Itu menyakitkan. Dia tidak salah. Ini bukan mimpi. Itu benar-benar ibunya. Dia melompat ke pelukan Kuzi seperti kelinci kecil, matanya berbinar. Mengapa Momi di sini untuk menjemputku hari ini? Apa yang salah? Apakah saya tidak diterima? Kuzi menggodanya sambil tersenyum. Tentu saja, sama-sama. Cucu memeluk Kuzi dengan erat. Ini yang terbaik. Dia berpikir sejenak sebelum melihat ke atas dan bertanya pada Kuzi dengan serius, "Kamu tidak sibuk hari ini, Bu?" "Itu benar. Aku akan datang dan menjemput cucu nanti, oke?" Wow, ini terlalu mengagumkan. Hati cucu seperti kembang api. Dia sangat bersemangat sehingga dia memeluk paha Kuzi dengan erat, seperti ekor kecil. Kuzi tidak bisa berbuat apa-apa tentang ekor kecil ini, jadi dia hanya bisa membiarkannya memeluknya erat-erat, tidak bisa melangkah.
Ayo kita beli manisan buah. Aku akan mentraktir ibu untuk itu. Anda hanya akan memiliki energi untuk bekerja setelah Anda kenyang. Cucu tiba-tiba mengingat masalah ini. Dia telah menabung uang jajannya untuk waktu yang lama. Ibunya akan menghadiahinya ketika dia layak dipuji, jadi dia akan menghadiahi ibunya ketika ibunya layak dipuji. Hati Kuzi menghangat, dan dia merasakan ada yang mengganjal di tenggorokannya. Namun, dia menekan suaranya yang gemetar dan tersenyum pada cucu, tentu, bos cucu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.